Wah, gila sih. Ini definisi chapter komplit yang Oda sajikan plus epic, plus merinding, plus banyak hal sedih juga. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Stories, I'm a fool for your love. Wajib belajar di sini. Nah, kali ini kita akan bahas rangkuman lengkap untuk One Piece chapter 1095. Yang benar seperti perkataan leaker sejak minggu kemarin bahwa chapter ini akan menjadi salah satu chapter yang sangat penting. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Subscribe juga channel ini dan nyalakan bel notifikasinya ya agar tidak tertinggal bahasan menarik seputar One Piece. Nah, mari siapkan kopi, nyalakan di besar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN, wadidaw. Judul untuk chapter 1095 ini adalah dunia di mana kehidupan tidak diinginkan. Nah, chapter pun dimulai tepat lanjutan dari chapter lalu saat Bonnie menusuk Saturn. Di sini para Vice Admiral cukup kaget dan siap menolong Saint Saturn tersebut. Tetapi di sini Saturn pun memerintahkan untuk mereka tidak melakukan apa-apa. Dia bilang dapat dengan mudah menghindari serangan Bonnie jika dia mau. Yang menariknya di sini Saturn dia melepas pedang yang tertancap di tubuhnya dan tiba-tiba darahnya menghilang gitu saja. Yang kekuatan apa lagi ini yang dimiliki oleh Saturn? Di sini pun lagi-lagi Saturn menyerang Bonnie dan Sanji menggunakan aura yang dipancarkan dari matanya. Dimana sebelumnya kita melihat hal ini dia meledakkan satu kepala dari angkatan laut yang melanggar perintahnya terkait pangkat di bawah komandan tidak boleh melihat Saturn secara langsung dan boom, bucatlah kepala mereka. Di sini Bonnie dan Sanji pun mengeluarkan darah dari kepalanya dan mereka pun seakan-akan tidak dapat bergerak karena kesakitan entah karena kekuatan apa yang dilakukan oleh Saturn tersebut. Di mana terlihat Kizaru dan Luffy dalam keadaan berbaring. Di sini Kizaru pun meminta maaf kepada Gorosei Saturn yang jika kita lihat dari satu hal ini berarti cukup fix ya. Serangan Luffy terakhir berhasil menembus pertahanan kuat dari Kizaru di mana one hit dan dia langsung terkapar seperti itu. Di mana Saturn pun meresponnya dengan berkata, pekerjaanmu tidak biasanya lambat kali ini ya Kizaru. Saturn pun mencoba untuk menginjak Luffy yang sebelumnya kita lihat jika Luffy ini terjatuh cukup dekat dari Saturn tersebut. Tetapi Franky akhirnya berhasil menolong Luffy dan akhirnya menangkap Luffy dengan tangannya. Yang di sini Luffy sama seperti Kizaru, sepertinya dia masih sadar tetapi dia tidak berkata apa-apa. Alias kayaknya Luffy ini benar-benar dalam mode super capek karena dia tidak merespon apa-apa. Yang di sini pun terlihat jika Luffy sudah kembali ke mode tuanya lagi. Dimana Vegapunk, Bonnie, Sanji dan Franky semuanya tidak bisa bergerak karena kekuatan misterius yang dilakukan oleh Saturn tersebut yang wah ini wadidaw banget. Di sini pun Vegapunk berkata jika ini bukanlah kemampuan saintifik maka sudah jelas jika ini adalah kemampuan buah iblis. Ya benar di dunia One Piece itu hal-hal semacam magis, sihir tidak masuk akal seperti ini dimana hanya ada satu hal yang bisa menjawabnya yang tentu saja itu adalah buah iblis. Karena sekali lagi One Piece itu tidak masuk akal tapi akal bisa masuk dimana setidaknya sejauh ini semua hal-hal yang di luar nalar, di luar akal cuma berasal dari satu sumber saja yang tentu saja itu adalah satu entitas unik yang kita semua tahu sejak awal serial One Piece dimulai yang bernama Devil Nomi atau buah iblis. Tapi entah nih kenapa aku saya cukup merasa ya kata-kata Vegapunk ini cukup mencurigakan. Seakan-akan ada hal di luar pengetahuan normal di dunia One Piece ini yang apakah seperti banyak teori yang berkata jika kemampuan dari para Gorosei ini bukanlah kemampuan buah iblis melainkan mereka adalah iblis ini sendiri atau suatu ras lain yang tidak diketahui. Ya kira-kira kalau menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Di sini Saturn pun dia memegang Bonnie dan menekannya di mana Bonnie pun akhirnya berteriak kau membunuh ayahku. Dan kita langsung mendapatkan sedikit flashback. Terlihat di sini Kuma yang berbicara kepada Bonnie kecil terkait Nika. Di sini pun Kuma membuat ritme kendang dari suara Nika tersebut dan berdansa bersamanya. Kuma pun berkata lagi, "Hey Bonnie, aku ingin menjadi seorang pahlawan yang dapat membebaskan orang lain seperti Nika." Dan kembali ke masa kini lagi, Saturn berkata jika Kuma adalah bagian dari ras Buccaneer atau Buccaneer. Ini untuk bacanya saya masih belum tahu. Di mana dikatakan ras Buccaneer ini adalah orang-orang yang dahulu melakukan tindakan kriminal menurut Gorosei dan ras ini seperti memiliki darah dari seorang raksasa yang membuat mereka memiliki fisik yang sangat kuat. Dan akhirnya flashback full pun dimulai.
Timelinenya terjadi di awal banget di 47 tahun yang lalu, tepat saat kelahiran dari Kuma di kerajaan Sorbet, tempat yang sama juga di mana nantinya dia disebut sebagai raja yang tirani. Di mana Kuma ini terlahir dari keluarga biasa dan ayahnya lah yang ternyata ras Buccaneer ini. Di mana ibunya adalah manusia biasa dan informasi mengenai darah Kuma sebagai ras berbeda ini berhasil terkuak oleh pemerintahan dunia oleh agen mereka yang bekerja di rumah sakit. Jadi pasca itu seluruh keluarga Kuma pun ditangkap oleh pemerintahan dunia dan dijadikan budak di Mary Joyce karena kekuatan fisik mereka. Yang setelah kematian dari ibunya, ayah Kuma pun menceritakan seorang kisah legenda yang bernama Nika tersebut. Dan dia bilang bahwa legenda ini telah diwariskan secara turun-temurun kepada kita, ras Buccaneer. Dia pun akhirnya menciptakan ritme dari kendang tersebut dan mulai berdansa seperti Kuma sebelumnya. Tapi tiba-tiba dia langsung tertembak di kepala oleh seorang Tenryubito karena mereka terlalu berisik. Dan timeline pun dipercepat ke 38 tahun yang lalu, di mana ada seorang MC dari Tenryubito yang menjelaskan jika sekali dalam 3 tahun para Tenryubito akan turun dari Mary Joyce dan melakukan perburuan manusia di sebuah lokasi yang tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia, di mana para Tenryubito akan melepaskan budak-budak yang merepotkan bagi mereka di Mary Joyce ke pulau tersebut, dan akhirnya mereka akan meratakan atau membunuh mereka semua bersama orang-orang asli yang tinggal di pulau tersebut. Yang akhirnya setelah itu pemerintah dunia akan mengklaim bahwa pulau tersebut sebagai milik mereka. Dan kebetulan pada saat itu pulau yang ditunjuk adalah God Valley yang berada di West Blue. Sebuah pulau dengan banyak sekali sumber berharga, tetapi karena mereka berani-beraninya menggunakan nama God atau dewa di pulau tersebut, makanya akhirnya para Tenryubito memilih pulau ini. Di mana raja dari God Valley pun mencoba untuk menghentikan para Tenryubito, tetapi akhirnya terbunuh oleh Saint Vigeland Garling. Permainan memang belum dimulai pada saat itu, tetapi Garling sudah menjadi favorit bagi para Tenryubito yang diharapkan akan menjadi pemenang atau champion di pulau tersebut. Yang di sini bahkan kita bisa melihat bagaimana Garling muda yang sangat tampan sekali, benar-benar mirip seperti Shanks, hanya beda di rambutnya saja. Yang karena dia masih muda, dia masih belum memiliki janggut, makanya bentuk kepalanya masih setengah bulan sabit saja. Yang terlihat di sini para cewek pun sangat terpesona melihat Garling ini, sama seperti bagaimana orang-orang juga terpesona kepada Shanks yang kita lihat sebelumnya. Di mana terlihat di sini Saint Saturn berada di God Valley, tapi yang menariknya dia benar-benar terlihat sama persis alias identik dengan yang kita lihat saat ini. Yang lagi-lagi sepertinya ini mengindikasikan para Gorosei memang hidup secara immortal. Saturn mendapatkan berita bahwa salah seorang budak Buccaneer yang sebelumnya kabur sudah berhasil ditangkap. Yang itulah yang kita lihat di chapter 1074 lalu dari memori Kuma oleh Bone, yang sepertinya saat Kuma kabur dia berhasil ditangkap lagi oleh orang-orang Tenryubito, yang berarti benar seperti yang sudah pernah kita bahas, insiden tersebut memang terjadi di God Valley. Sudah kundagu. Nah, tapi tiba-tiba setelah Kuma dibawa, muncullah dua bayangan orang. Orang pertama dia berkata, "Hihau, tahan di sana kalian. Kau pasti Buccaneer ya, bintang saat ini. Aku mengerti apa yang mereka maksud. Kau benar-benar besar, bahkan mereka pun berkata darah raksasa ada dalam dirimu." Ya, dari kata-kata Hihau saja kita sudah tahu kalau ini adalah Ivankov ketika masih muda. Yang menariknya ternyata dia dulunya juga adalah seorang budak. Di sini dia bersama seorang wanita muda yang bernama Jin. Yang sebagai informasi ya, pada saat itu Ivankov masih berusia 15 tahun karena saat ini dia berusia 53 tahun. Untuk bocah muda Jin ini, dia memiliki rambut pendek dan tersenyum sambil memakan daging. Dan Ivankov pun berkata kepada Kuma, "Hey, aku memutuskan untuk terus hidup. Lalu bagaimana denganmu?" Dan chapter pun berakhir di kalimat tersebut, dimana terkait ras Buccaneer ini lagi-lagi Oda mereferensikannya dari sebuah kisah nyata, dimana mereka-mereka adalah para pelayar di lautan Caribbean di abad 17 dan 18 lalu, yang jika kita hubungkan sedikit di sini, mereka sangat memuja Nika sebagai pelaku pembebasan. Karena menurut ayah dari Kuma, semuanya diwariskan secara turun-temurun di ras mereka, di mana Buccaneer asli pula melakukan hal yang cukup serupa. Mereka meneriakkan kalimat liberty, equality, dan fraternity, di mana pasti kalian sudah familiar, itu adalah 3 slogan dalam revolusi Prancis, tetapi ini terjadi beberapa abad sebelum revolusi Prancis tersebut.
tersebut. Dan 3 hal tadi sangat menjunjung tinggi kesetaraan seperti yang Nika inginkan. Dimana sejujurnya ini adalah hal yang sangat-sangat dalam sekali yang pernah saya bahas juga di satu mega teori. Kenapa One Piece sangat berhubungan sekali dengan sejarah di dunia nyata dan kisah perang suci terkait Holy Knight, Knight Templar, dan berbagai hal lainnya yang sudah pernah saya bahas di video ini. Jika kalian penasaran ya, lagi-lagi awas mind blowing karena bahasannya akan luar biasa. Dan mungkin sedikit pendapat singkat saja terkait chapter ini. Kalau dilihat-lihat dari bagaimana game turnamen ini dibentuk oleh para Tenryubito, emang benar seperti kata-kata Eustace bahwa dunia kriminal terlihat lebih beradab dibandingkan dunia suci milik Tenryubito. Di saat nyawa manusia tidak dianggap di Pulau God Valley, akhirnya malah datanglah para kriminal-kriminal luar biasa seperti Rockstar, Roger. Walau mereka ini saling bertarung, tetapi dampaknya mereka berhasil membebaskan para budak dari manusia-manusia laknat Tenryubito ini. Oda emang selalu hebat bermain dua sisi mata koin di setiap cerita One Piece, di mana bajak laut yang notabene memiliki konotasi negatif, dia malah memainkan hal yang positif. Lalu lagi-lagi tidak semuanya positif ya, karena banyak juga yang negatifnya. Sama halnya dengan para angkatan laut dan pemerintah. Walau mereka seharusnya berpihak baik, tapi banyak juga dari mereka yang malah berlaku jahat. Ya emang seperti dunia nyata banget, dimana polisi yang baik pun sangat banyak sekali, tapi bahkan yang bunuh anak buahnya sendiri pun ada banyak juga. Ini ada Kang Baso nih lama-lama. Nah, mengenai chapter ini, saya masih cukup amazed sih dengan judul chapternya A World Doesn't Worth Living In, yang wah ini gila dalam banget tetapi dark banget juga. Emanglah One Piece ini bukanlah serial buat bocil-bocil, karena seharusnya tidak akan cukup mengerti lebih dalam terkait semua makna mendalam yang ada di serial ini. Nah, jadi itulah rangkuman lengkap untuk One Piece chapter 1095, di mana ada banyak hal menarik yang kita dapatkan terkait munculnya cewek ini, yang apakah jangan-jangan dia adalah ibu dari Luffy yang akhirnya akan menghubungkan Kuma Ivankov bersama Monkey D. Dragon. Serta sangat terlihat jelas juga di chapter ini, kita butuh banget adanya bala bantuan baru karena keadaan sudah semakin gawat. Tapi lagi-lagi semua hal itu akan kita bahas di video review seperti biasa ya di hari Jumat nanti. Jadi pastikan kalian subscribe agar tidak tertinggal analisis mendalam seputar One Piece. Dan lagi-lagi terakhir hari ini banget, tanggal 11 Oktober adalah hari terakhir dari promo New Arrival di Chaos Kozuki ini, alias New Arrival yang khas banget dengan momen ikonik dari kemunculan si ganteng Momono Mesum versi dewasa yang baru saja ulang tahun kemarin di tanggal 7 Oktober, dimana di masa spesial ini harganya dari 150.000 hanya menjadi 99.000 saja. Dan buat kamu juga yang lebih suka warna hitam dengan desain simple seperti ini, bisa langsung pilih desain yang ini. Atau buat kamu yang mau berbeda biar nggak jadi wibu yang pada umumnya, bisa ke warna eksklusif ini di warna baby blue dengan tulisan di kaos depannya yaitu teks Kozuki yang berarti patience and determination, dan bagian belakangnya desain dari The Great Shogun of Wano Kuni. Nah yuk buruan langsung klik link di deskripsi video ya. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Revelo pamit, and I'll see you guys next time.